Oke, selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya antar molekul. Nah, Ibu jelaskan secara singkat ya konsepnya, peta konsep. Gaya pada ikatan kimia ya. Ada gaya intermolekul, ada gaya antar molekul. Gaya antar molekul sering disebut gaya van der Waals. Gaya intermolekul itu meliputi ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen. Intermolekul di dalam molekul ya. Kemudian gaya van der Waals meliputi ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol dan gaya London. Nah, sekarang kita langsung bagaimana perbedaan gaya antar molekul dengan intermolekul. Gaya intermolekul itu gaya yang kuat, sementara gaya antar molekul itu gayanya lemah. Gaya antar molekul itu menentukan sifat fisika, baik itu titik leleh, titik didih, ataupun viskositas. Gaya intermolekul itu lebih menentukan ke sifat kimia. Gaya intermolekul salah satunya ikatan kovalen ya. Misalnya kita lihat nih, ada nih HCl. Antara Cl dengan H terdapat gaya intramolekul atau intermolekul. Sementara antara HCl dengan HCl terdapat gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu lebih lemah. Kita lihat lagi contoh. Pada senyawa NO terdapat ikatan kovalen antara unsur N dengan O. Ikatan kovalen antara unsur N dengan O jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya antar molekul NO dengan NO. Berdasarkan pengukuran, gaya antar molekul NO itu hanya 4% saja dari gaya atau ikatan kovalen antara N dengan O. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita belajar tentang gaya antar molekul. Kalau intermolekul kan kita udah pelajari itu ikatan ion, ikatan kovalen. Sekarang gaya antar molekul. Yang pertama itulah gaya dipol-dipol permanen. Contohnya pada senyawa HCl. Pada senyawa HCl, atom Cl merupakan unsur yang paling elektronegatif. Kamu udah tahu kan, di golongan 7. Sehingga elektron itu lebih tertarik ke atom Cl dibanding atom H. Akibatnya atom Cl itu membentuk kutub negatif, sementara atom H membentuk kutub positif. Muatan parsial atom Cl dan atom H itu selalu tetap, sehingga molekul HCl disebutlah atau dianggap sebagai dipol permanen. Inilah dipolnya. Ini molekul HCl. Molekul HCl. Ada gaya antara molekul HCl dengan HCl. Inilah yang disebut gaya dipol-dipol. Cl tadi sini bersifat elektronegatif ya, parsial negatif, parsial positif. HCl yang satunya juga ini menjadi parsial positif, ini negatif. Terjadi interaksi. Nah, gaya dipol-dipol itu besarnya gaya dipol berbanding dengan MR-nya. Semakin besar MR-nya, gaya dipolnya semakin besar. Tadi kamu sudah belajar di awal bahwa gaya antar molekul itu mempengaruhi sifat fisikanya. Contohnya titik didih dan titik leleh. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya urutkan titik didih molekul berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, sesuai dengan teori yang di atas, MR yang paling besar akan memiliki titik didih paling besar. Kita perhatikan ini MR-nya. Tentu yang paling besar adalah HI. Yang kedua adalah HBr.
yang ketiga adalah HCl. Sehingga urutan dari yang terkecil adalah berarti HCl, kemudian HBr, kemudian HI. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut. Yang kedua ya, ini yang kedua. Ikatan hidrogen ini. Ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul. Di mana atom hidrogen dari satu molekul berikatan dengan atom yang paling elektronegatif dari molekul lainnya. Ini contoh-contohnya nih. Kita ambil H2O ya. Antar molekul H2O dengan H2O lainnya terjadi ikatan. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ikatannya yang mana? Hidrogen dari molekul pertama berikatan dengan unsur yang paling elektronegatif dari molekul lainnya adalah oksigen. Antara O dengan H terbentuk ikatan hidrogen. Kita ambil contoh yang kedua, CH3COH. Ini CH3COOH. Ini CH3COOH. Ya, ini molekul pertama, ini molekul kedua. Terjadi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang mana? Hidrogen dari molekul satunya berikatan dengan unsur yang paling elektronegatif O dari molekul satunya. Nah, di sini juga hidrogen dari molekul satunya berikatan dengan oksigen unsur yang paling elektronegatif dari molekul lainnya. Coba kalau kita gambarkan HF. HF. Kemudian di sini lagi molekul H. Terjadi ikatan hidrogen. Tentu antara hidrogen dengan F dari molekul lain ada ikatan hidrogen. Inilah ikatan hidrogennya ya. Hidrogen. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang perlu kamu pahami ya, ikatan hidrogen itu lebih kuat dibanding ikatan dipol-dipol. Sehingga kita lihat contoh soal. Urutkan titik diri molekul di bawah ini dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini ada H2S, H2O, H2Se, H2Te. Nah, perlu kamu kotakin dulu nih H2O. H2O itu memiliki ikatan hidrogen. H2S, H2Se, H2Te tidak memiliki ikatan hidrogen. Tetapi merupakan gaya antar molekulnya ada dipol permanen. Mr yang paling besar akan memiliki gaya yang paling besar. Sehingga kita lihat Mr yang paling besar adalah H2Te. Ini yang terbesar. Kemudian yang kedua H2Se. Kemudian H2S. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terbesar H2Te dulu, kemudian H2Se, kemudian H2S. Karena H2O itu memiliki ikatan hidrogen walaupun Mr-nya paling kecil, tetapi H2O paling besar ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini yang ketiga ya. Gaya London atau gaya dispersi. Merupakan interaksi antara molekul non-polar ya. Atom sejenis itu pasti non-polar ya. Nah, kecuali ini karena dia simetris pasti non-polar. Setiap elektron pada molekul non-polar senantiasa bergerak bebas membentuk dipol sesaat.
Kita ambil misalnya I2. Ini nih membentuk dipol. Ini I2. Dipol sesaat inilah kutub negatif, ini kutub positif. Molekulnya saling berdekatan. Ini berdekatan dengan ini. Berinteraksi dan mengimbas molekul lain sehingga terbentuk dipol terimbas. Karena molekul I2 ini berdekatan dengan molekul I2 ini. Molekul pertama mengimbas molekul yang lain. Saat ini membentuk dipol sesaat ya. Ini negatif, ini positif. Karena molekulnya berdekatan, mempengaruhi molekul di sebelahnya. Sehingga ini juga terbentuk dipol sesaat juga sebenarnya. Kalau ini negatif, tentu yang ini positif. Ini negatif. Terbentuklah gaya antara molekul I2 dengan I2. Inilah yang disebut gaya London. Ya. Interaksi antara molekul dipol sesaat dengan dipol terimbas. Ya, inilah tadi sesaat. Inilah yang terimbas. Sangat singkat ya. Ya tahu. Karena elektron itu gerakannya sangat cepat. Sangat singkat. Sehingga gaya London, gaya dispersi itu adalah gaya yang sangat lemah. Gaya yang sangat lemah. Karena apa? Hanya terbentuk sesaat dalam waktu yang singkat. Dipol sesaat dengan dipol terimbas. Oke, kita lanjut. Besarnya gaya London itu dipengaruhi oleh AR dan MR-nya. Semakin besar MR suatu zat, makin besar gaya Londonnya. Walaupun dikatakan gaya London itu gaya yang paling lemah. Sekarang kita langsung lihat contoh. Urutkan kenaikan titik didih molekul berikut dari terkecil hingga terbesar. Tentu titik didih yang paling kecil adalah MR-nya yang paling kecil. Sekarang kita lihat MR yang paling kecil. Ini ya. Pertama, kemudian ini kedua, kemudian ini ketiga, kemudian ini yang keempat. Sehingga titik didih yang terkecil kalau kita urutkan adalah H2, kemudian neon, kemudian CH4, kemudian yang terakhir adalah Cl2. Semuanya merupakan senyawa non-polar. Kemudian besarnya gaya London itu tetap juga dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Bentuk molekul yang lurus memiliki gaya London lebih besar dibanding molekul yang, saya tambahkan ya, yang tidak lurus. Nah, sekarang langsung kita lihat contohnya ya. Titik didih senyawa mana yang lebih tinggi? Pentana atau neopentana? MR kedua senyawa itu sama ya. Syaratnya tadi MR-nya harus sama. Pentana, rumus pentana itu kan C5H12. Neopentana juga C5H12. Ingat, kalau rumusnya sama, tentu MR-nya sama. Tetapi strukturnya beda. Pentana itu dia lurus begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita lengkapi hanya ini 3, 2, 2, 2, 3. Bagaimana dengan neopentana? Nah, dia bercabang. Ini 3, 3, 3, 3. Karena
rantai lurus memiliki gaya London lebih besar dibanding molekul yang tidak lurus. Artinya, titik didih dari rantai yang lurus ini, titik didihnya ini ya, ini lebih besar dibanding titik didihnya ini. Nah, dikatakanlah ini rantai lurus, ini rantai bercabang. Ini dikatakan bentuknya lebih merata ya, lebih merata, lebih teratur ya. Dikatakan ini bentuknya lebih teratur, sementara ini lurus. Jadi senyawa yang rantainya lurus, gaya London lebih besar dibanding senyawa rantainya yang numpuk, yang merata begini ya, tersebar merata. Nah, itulah tentang gaya London. Nah, sehingga bisa kita simpulkan urutan kekuatan ikatan. Urutan kekuatan ikatan, baik gaya intermolekul dan gaya antar molekul. Tadi gaya antar molekul itu ada ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol, gaya London atau dispersi. Kemudian ikatan intermolekul itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Kalau kita urutkan kekuatan ikatan, baik itu intermolekul, baik itu gaya antar molekul, yang paling kuat adalah ikatan ion. Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Yang berikutnya, gaya dipol-dipol. Yang terakhir adalah gaya London atau dispersi. Oke, begitu penjelasannya. Semoga kamu paham, tetap semangat. Terima kasih.